Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau makalah kami yang berjudul Minimum Spanning Tree Algorithm atau algoritma pohon merentang minimum. Nah, adapun anggota dari kelompok 6 ini yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada Fakri Kamil dengan NIM 20337005, dan yang kedua ada Natasha Ovalingga dengan NIM 20337050. Yang ketiga ada Muhammad Amin dengan NIM 20337029. Dan yang terakhir ada Sabina Khairun Najwa dengan NIM 20337009. Oke, baiklah. Adapun pembahasan dalam minimum spanning tree algoritma ini, yaitu yang pertama ada pengertian dari minimum spanning sendiri. Yang kedua itu ada pengertian tentang cross-call algoritma dan contoh penerapannya. Dan yang ketiga ada prim algoritma dengan contoh penerapannya, dengan contoh penerapan prim algoritma. Baiklah, langsung saja ke pokok pembahasan pertama, yaitu minimum spanning tree yang akan dijelaskan oleh Uda Fakri Kamil. Kepada Fakri Kamil dipersilakan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari minimum spanning tree. Minimum spanning tree merupakan pohon merentang yang berbobot minimum. Pohon di sini merupakan sebuah graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Pohon juga dapat didefinisikan sebagai graf tidak berarah yang hanya terdapat sebuah lintasan unik antara setiap pasang simpul. Algoritma ini digunakan untuk mengurangi biaya operasi pada beberapa bidang pekerjaan. Contoh penerapan dari minimum spanning tree. Pada pemeliharaan jalan raya yang mana dananya terbatas, alokasi dana yang terbatas akan menyebabkan pertimbangan hanya merawat ruas jalan sesedikit mungkin. Namun, semua daerah masih tetap dapat terhubung satu sama lain. Jika G adalah graf berbobot, maka bobot pohon rantang T dari G didefinisikan sebagai jumlah bobot dari sisi T. Pohon rentang yang berbeda mempunyai bobot yang berbeda pula. Di antara semua pohon rentang di G, pohon rentang yang berbobot minimum disebut minimum spanning tree. Selanjutnya, algoritma Kruskal. Pada algoritma Kruskal, penentuan sisi awal adalah berdasarkan sisi bobot minimum. Sisi-sisi dari graf diurutkan terlebih dahulu berdasarkan bobot yang dari terkecil hingga yang terbesar. Pemilihan sisi tidak boleh menciptakan sirkuit yang terdapat pada graf. Misalkan T pohon rentang sisanya diambil dari graf G. Sisi dirumuskan ke dalam himpunan T adalah sisi graf G. Sedemikian hingga T adalah pohon. Berikut ini langkah-langkah algoritma Kruskal. Yang pertama, urutkan secara menaik berdasarkan bobotnya untuk semua sisi graf T. T masih kosong. Pilih sisi E dalam kurung UV dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan E dalam kurung UV ke dalam T. Ulangi dua langkah ini sebanyak N-1 kali. Baiklah, selanjutnya penerapan dari Kruskal algoritma atau algoritma Kruskal. Di sini ada pohon berbentuk seperti yang terlihat di samping. Jadi dari gambar tersebut diurutkan terlebih dahulu bobot paling minimum sampai maksimum yang dapat mencapai seluruh
seluruh sisi dari gambar tersebut. Yang pertama itu terlihat bahwa sisi CG itu mempunyai bobot minimum sebesar 2, sehingga eh, sehingga dimulai dengan sisi CG. Selanjutnya itu dilanjutkan dengan sisi GE dengan bobot yaitu 3. Kemudian dilanjutkan lagi dengan sisi AB yaitu dengan bobot 4. Selanjutnya sisi yang sudah titik yang sudah tercapai itu titik C, G, E, A, dan B. Selanjutnya bobot minimum selanjutnya itu terdapat pada sisi E dan D, yaitu sebesar 5. Saatnya titik yang belum tercapai yaitu sisi yang belum terhubung, maksudnya itu adalah sisi B ke G, yaitu dengan bobot minimum sebesar 12. Selanjutnya dilanjutkan dengan sisi EF, yaitu dengan bobot 16. Berikut alur penyelesaian dari contoh 1 algoritma Kruskal, di mana dimulai dari sisi CG ke sisi GE, kemudian dilanjutkan ke sisi AB, BA, terus dilanjutkan ke sisi ED, dilanjutkan ke sisi BG, dan terakhir itu ke sisi EF. Sehingga terbentuklah pohon rentang minimum atau minimum spanning tree sebagai berikut, di mana semua titik sudah saling terhubung. Karena semua sisi sudah terhubung, maka bobot yang diperoleh yaitu 4 ditambah 12 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 16, yaitu sebesar 42. Selanjutnya pada contoh penerapan kedua, dapat terlihat pada gambar di samping, itu diurutkan terlebih dahulu nilai-nilai yang minimum. Yang pertama itu sisi 1,2. Sisi 1,2 dengan bobot 10. Kemudian dilanjutkan dengan sisi 3,6 dengan bobot 15. Selanjutnya dilanjutkan dengan sisi 4,6 dengan bobot 20. Kemudian dilanjutkan dengan sisi 26 dengan bobot 25. Dan yang terakhir itu dilanjutkan dengan sisi 35 dengan bobot 35. Maka akan terbentuk minimum spanning tree sebagai berikut, di mana semua titik sudah terhubung, yaitu titik 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah terhubung. Kemudian dihitung bobotnya, itu bobot dari minimum spanning tree yang terbentuk, yaitu 10 tambah 25 tambah 15 tambah 20 tambah 35, yaitu 105. Oke, baiklah. Selanjutnya selanjutnya adalah materi tentang frame algoritma yang akan dijelaskan oleh Amin. Kepada Amin dipersilakan. Selanjutnya itu frame algoritma. Pada frame algoritma, penentuan sisi awal berdasarkan sisi bobot minimum. Setelahnya, sisi berikutnya haruslah bertentangan atau menyambung dengan sisi spanning tree sebelumnya dengan bobot minimum dan tidak terjadi circle atau sirkuit. Langkah-langkah algoritma frame secara umum yaitu pertama, ambil sisi dari graf G yang memiliki bobot minimum, lalu masukkan ke dalam tree. Lalu yang kedua, pilih sisi selanjutnya yang memiliki bobot minimum dan bersisian dengan simpul di pohon tree, tetapi sisi tidak membentuk sirkuit di tree. Lalu masukkan sisi tersebut ke dalam pohon. Selanjutnya itu ulangi langkah kedua sebanyak n kurang 2 kali.
Adapun contoh penerapan prim algoritma yaitu pada gambar tersebut seperti sebelumnya, sedangkan di sini gunakan algoritma prim, dilihat bobot minimum yaitu pada sisi CG, sehingga sisi CG merupakan awal dari pohon. Lalu untuk menentukan sisi selanjutnya haruslah bersinggungan dengan sisi CG dan memiliki bobot minimum serta tidak boleh membentuk circle. Sehingga untuk langkah keduanya, sisi GF merupakan sisi selanjut dari pohon di mana memiliki bobot yaitu 3 dan bersinggungan dengan CG. Untuk langkah selanjutnya, lakukan pula cara tersebut sehingga diperoleh sisi pohon selanjutnya itu sisi ED. Untuk langkah keempatnya, sisi yang digunakan yaitu sisi GB di mana bobot senilai 12. Adapun untuk langkah kelima, sisi yang digunakan yaitu sisi BA dengan bobot 12. Lalu untuk sisi ke-6 yaitu sisi EF dengan bobot 16. Maaf, untuk sisi yang BA berbobot 4. Lanjut. Algoritma untuk penyelesaian grafik tersebut yaitu sebagai berikut. Sehingga didapatkan nanti minimum spanning tree untuk kasus tersebut yaitu pada gambar yang telah disajikan dengan bobot total sebesar 42. Adapun contoh kedua dari penerapan prim algoritma yaitu pada grafik tersebut, pertama kita lihat pula sisi minimumnya yaitu sisi 1 dan 2 yang berbobot 10. Lalu selanjutnya yang bersinggungan dengan sisi 1, 2 yaitu sisi 2 dan 6 dan memiliki bobot minimum yang senilai 25. Adapun yang selanjutnya yaitu sisi 6 dan 3 dengan bobot 15. Yang keempatnya yaitu sisi 6 dan 4 yang berbobot 20. Sisi kelima yaitu sisi 3 dan sisi 3, 5 yaitu berbobot 35. Sehingga didapatkan spanning tree dengan algoritma prim sebagai berikut, di mana dengan bobot totalnya itu sebesar 105. Dari hasil yang telah disampaikan dari rekan-rekan saya, maka didapatkan kesimpulan bahwa minimum spanning tree ini merupakan pohon merentang yang berbobot minimum. Penerapan algoritma ini dapat digunakan untuk mengurangi biaya operasi pada beberapa bidang pekerjaan. Algoritma Kruskal dan algoritma prim pada minimum spanning tree menghasilkan struktur pohon rentang minimum yang sama, meskipun melalui proses penyusunan yang berbeda. Nah, selanjutnya ada kesimpulan yang kedua, yaitu pada algoritma Kruskal, penentuan sisi awal adalah berdasarkan sisi dengan bobot minimum. Sisi-sisi dalam graf diurutkan terlebih dahulu berdasarkan bobot dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Pemilihan sisi ini tidak boleh menciptakan sirkuit atau circle pada minimum spanning tree. Misalkan T adalah pohon rentang yang sisi-sisinya diambil dari graf G. Sisi yang dimasukkan ke dalam himpunan T adalah sisi graf G, sedemikian sehingga T adalah pohon. Sisi dari graf G ditambahkan ke T jika ia tidak membentuk sirkuit di dalam T. Selanjutnya ada pada kesimpulan ketiga, yaitu pada algoritma prim, penentuan sisi awal berdasarkan sisi dengan bobot minimum. Lalu sisi berikutnya haruslah bertetanggaan atau menyambung dengan sisi spanning tree sebelumnya dengan bobot minimum. Pemilihan sisi juga tidak boleh menciptakan sirkuit atau circle pada minimum spanning tree. Misalkan, T adalah pohon rentang yang sisi-sisinya diambil dari graf G.
Algoritma prim membentuk pohon rentang minimum langkah demi langkah. Pada setiap langkah kita mengambil sisi E dari graf G yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul-simpul di dalam T. Tetapi E ini tidak membentuk sirkuit di dalam T. Nah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami mengenai minimum spanning tree. Apabila rekan-rekan terdapat pertanyaan bisa menghubungi kontak yang tertera di sini. Saya akhiri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.